Selamat pagi ya ibu-ibu yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan melakukan pertemuan FDS ya. Dan kita akan memulai dari modul 1 tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Ya. Modul 1 ini ada 4 sesi yang akan kita lalui. Sesi pertama itu tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik, ya. Kemudian sesi kedua kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengasuh anak. Kemudian sesi ketiga kita akan mempelajari tentang mengetahui cara anak usia dini belajar. Dan sesi keempat itu tentang membantu anak sukses di sekolah. Ya, khusus untuk hari ini kita akan membahas sesi 1 ya, tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, sebelum lanjut saya mau tanya. Kira-kira ibu-ibu kenapa kita perlu menjadi orang tua yang baik? Supaya anak juga pintar nanti, Bu. Ya, betul. Ya. Jadi orang tua yang baik itu ya pasti bisa menghasilkan atau mendidik anak yang hebat, ya. Kalau orang tuanya tidak baik, bagaimana caranya anaknya bisa menjadi baik? Betul tidak, Bu? Iya, betul, Bu. Ya, selanjutnya dalam pembawaan materi ini kita akan melakukan diskusi, kemudian nonton film, ya. Ada juga sesi tanya jawab. Jadi mohon peserta mengikuti semua proses yang dilalui supaya materinya bisa tersampaikan dengan baik. Iya, ya. Bu. Oke. Ya, selanjutnya kita lihat dulu ya. Bagaimana tips menjadi orang tua yang hebat, ya. Iya, Bu. Tips yang pertama itu kita harus mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Ya. Kalau Bapak, Ya. bagaimana perasaan Anda ketika menjadi seorang orang tua? Ya, saya senang karena punya anak. Ya, sebenarnya saya masih mau tambah anak, Bu, kalau bisa. Ya, bagus ya. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dalam mengasuh anak, kita selalu mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua, ya. Ini akan memperkuat kasih sayang kita terhadap anak, sehingga perlakuan kita kepada anak itu selalu penuh kasih sayang. Ya. Kalau anak kita didik dengan kasih sayang, ya, anak kita juga nantinya akan tumbuh menjadi penyayang, ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau dididik dengan kekerasan, pastinya juga akan menjadi pribadi yang keras, ya. Kemudian kita akan bermain permainan terbalik, ya. Saya akan menyanyikan lagu kepala pundak lutut kaki, kemudian diikuti, ya. Ya, siap? Ya. Ya. Saya persilahkan dulu peserta untuk berdiri, ya. Kasih pos. Ya, tolong diikuti, ya. Iya, Bu. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Ya, dari permainan tadi itu bagaimana pendapat Bapak Ibu, ya? Apa yang kalian rasakan pada saat mengikuti apa yang saya lakukan di depan tadi? Susah, Bu, karena lain yang dibilang, lain yang dipegang. Ya, ya, manfaat dari permainan ini, ya, menunjukkan bagaimana perilaku kita di rumah, ya, sebagai manusia, ya, kita lebih sering dan lebih mudah untuk mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar, ya. Begitu juga anak-anak di rumah, ya, lebih mudah mereka meniru, melakukan apa yang kita lakukan daripada
apa yang kita ajarkan melalui kata-kata, ya. Iya. Jadi kalau misalnya bapak ibu di rumah melarang anaknya merokok, kemudian bapaknya setiap hari merokok, ya, kira-kira bisa tidak anaknya tidak merokok? Tidak bisa Bu, pasti merokok. Iya, karena yang dia lihat orang tuanya merokok, ya. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana pentingnya selaku orang tua untuk sejalan antara perbuatan dan perkataannya, ya. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan melihat kembali selanjutnya tips menjadi orang tua yang lebih baik itu yang ketiga itu selalu berusaha melihat hal-hal positif yang ada dalam diri, ya. Jadi kalau misalnya orang lain menceritakan tentang keburukan kita, ya, sebagai orang tua yang lebih baik supaya kegiatan kita di rumah untuk mengurusi anak-anak, kemudian mengurus rumah tangga tidak terganggu. Jadi kita harus berpikir, ya mungkin orang itu lagi ada masalah, ya. Lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di buku pintarnya, ya, lengkap di situ. Iya Bu. Ya, kemudian yang keempat itu bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan, ya. Jadi kita bisa lihat di buku pintarnya itu tentang cerita Ibu Lili, ya, ketika sang anak bermain kemudian menumpahkan air, jangan langsung marah, ya, padahal kan sementara sibuk memasak, ya, baru anaknya mengotori lantai atau meja, jangan langsung dibentak, ya. Iya Bu. Jadi diajak seperti yang dilakukan Ibu Lili, ya, ajak saja anak untuk membersihkan meja yang sudah dikotori, yang ditumpah air, ya. Ya. Jadi usahakan dalam menghadapi anak itu jangan selalu menggunakan kekerasan, ya, karena kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah, ya, justru akan memperburuk karakter anak. Ya, selanjutnya tips yang kelima, ya, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak, ya. Jadi ayah itu walaupun tugas utamanya untuk mencari nafkah, ya, kalau misalnya lagi di rumah ibunya lagi mencuci pakaian, lagi memasak, ayahnya juga bisa membantu untuk mengurus anak, ya. Iya Bu. Ya, kemudian ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Jadi harus saling kerjasama, ya. Jangan mamanya bilang A, bapaknya bilang B, jadi anaknya bingung. Betul tidak Bu? Iya betul Bu. Ya. Kemudian yang terakhir, ayah dan ibu menghindari perdebatan atau pertengkaran di hadapan anak, ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya, jangan di depannya anak langsung adu pendapat, ya. Tapi Ya, biasa juga benar itu tidak? bapaknya Bu kalau pulang langsung marah-marah. Ya, jadi bapak-bapak harus menghindari itu, ya. Kalau misalnya capek, ya, kalau misalnya emosinya lagi tidak stabil, lebih bagus menenangkan diri dulu, ya. Iya. Jadi jangan langsung marah-marah lagi depannya anak. Jadi diselesaikan baik-baik, ya. Sering tidak alami kalau di rumah misalnya mamanya lagi ngomel atau bapaknya lagi ngomel, anaknya bikin apa? Apa reaksinya anak biasa? Diikuti itu gerakannya orang tua Bu. Kalau Ya, ngomel. kalau anaknya masih kecil kayak bayinya yang ini, ya, biasanya Iya. semua yang dilakukan orang tua itu yang diikuti. Iya. Jadi kalau mamanya marah-marah terus, ya, anaknya juga bisa marah-marah terus kerjanya. Wah, Seperti anakku Bu. ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, ya, untuk sesi ini, ya, cukup sampai di sini. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, ya, dari sesi ini. Ya Bu. Yang pertama itu, ya, kalau kita menghadapi anak untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu ada 7 langkah atau 7 tips yang bisa kita lakukan seperti yang di chart ini, ya. Iya Bu. Jadi saya harap supaya di rumah bisa dipraktekkan, ya. Mudah-mudahan Bu. Ya, karena tujuan kita melakukan pertemuan seperti ini adalah untuk merubah perilaku kita, ya, memperbaiki cara kita menjadi orang tua yang lebih baik, ya. Kemudian untuk selanjutnya, sesi selanjutnya nanti disampaikan lagi. Jadi pertemuannya mungkin di tempat ini lagi. Saya harap Bapak Ibu lebih aktif lagi menghadiri kegiatan seperti ini, ya. Karena ini juga menunjukkan komitmen Bapak Ibu sebagai peserta PKH. Ya, demikian
pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Ya, saya akhiri dengan ucapan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mama.